Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua nih, soal tulis-menulis. Topik yang selalu menarik. Iya kan? Khususnya buat Anda, para guru, pendidik, atau siapapun lah, yang mungkin punya banyak ide tapi masih ragu gitu. Gimana ya mulainya? Atau saya beneran bisa nulis nggak sih? Pertanyaan klasik itu sering banget muncul. Padahal jawabannya, mungkin nggak serumit yang dibayangkan ya. Tepat, makanya kita mau gali inspirasi dan tips praktis dari buku Literasi Menggerakkan Negeri. Resep kilat guru menjadi penulis hebat dan menerbitkan buku. Ini karya Enyita Ramadisai Putri. Oh, buku yang merangkum materi dari kelas belajar menulis Nusantara itu ya, KBMN. Betul, isinya kompilasi pandangan dari banyak pakar dan praktisi di KBMN. Jadi, misi kita sekarang ini nih, menyaring deh intisarinya. Biar Anda lebih pede gitu menuangkan gagasan jadi tulisan. Atau bahkan ya jadi buku. Oke, kita mulai aja ya pembahasan mendalamnya. Boleh? Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Kenapa sih kita perlu repot-repot nulis? Motivasinya apa gitu? Nah, ini penting. Om J, pendiri KBMN, itu punya analogi bagus nih. Buat dia, nulis sama baca itu kayak makan minum, kebutuhan pokok. Oh, jadi kalau nggak nulis lapar, nggak baca haus gitu? Iya, kurang lagi gitu. Terus dia juga lihat blog itu kayak, apa ya, alat rekam ajaib tempat kita bisa share apa yang kita suka, kita kuasai, sekaligus bangun citra positif di dunia maya, dan ternyata ini bisa buka pintu rezeki lain. Rezeki tak terduga. Contohnya? Kayak Indangan jadi pembicara misalnya, berawal dari tulisan di blog. Wah, menarik. Dan pandangan ini kayaknya diperkuat juga sama suara-suara lain di buku itu ya. Banget. Ada yang nyambunginnya ke pengembangan diri. Kayak Bunda Kanjeng yang mengutip Brian Tracy. Sukses itu kan dari kebiasaan. Nah, nulis dilihat sebagai tanda orang intelek, profesi terhormat juga. Ada dimensi lain nggak? Ada. Ada juga yang lihat dari sisi spiritual. Kayak Dail Ma'ruf, beliau kaitkan dengan perintah Iqra, membaca, yang secara luas bisa dimaknai juga menulis. Plus potensi jadi amal jariah. Wah, dalam juga ya maknanya. Dan banyak juga yang nyebut soal keajaiban atau berkah menulis. Ini sering muncul. Berkah menulis, maksudnya gimana tuh? Bukan cuma soal uang kan? Bukan, nggak cuma itu. Lebih luas. Jadi, ya bisa kepuasan batin. Bisa juga nguatkan ingatan atau jadi catatan prestasi. Bisa menginspirasi orang lain lewat biografi, kayak kata Leli Suryani, malah Ritawati bilang bisa potensi go internasional. Wow. Pengalaman Dail Ma'ruf juga, contoh nyata berkah ini. Tiba-tiba diajak masuk tim KBMN, terus dapat tawaran ngedit naskah. Gitu. Intinya, nulis itu memberi dampak. Ke diri sendiri, ke orang lain. Kata Musin, prosesnya sendiri bisa bikin kita cinta sama menulis. Jadi prosesnya juga penting ya? Iya, dan Akbar Zainuddin ngingetin soal keabadian. Tulisan kita bisa hidup lebih lama dari kita. Oke, oke. Motivasi dari berbagai sudut pandang ini kuat banget sih. Tapi ya itu tadi, kenyataannya banyak yang mandek sebelum mulai. Rintangan utamanya apa sih biasanya menurut sumber kita? Nah, Bunda Kanjeng itu ngerangkum beberapa alasan umum. Merasa nggak berbakat, nggak punya waktu karena sibuk, bingung mau nulis apa, takut dikritik, atau ya minder aja. Hantu-hantu klasik lah ini. Nah, soal nggak berbakat ini, Om J punya jawaban telak kayaknya. Gimana tuh? Dia bilang, nulis itu keterampilan, skill, bukan bakat murni, kayak naik sepeda atau masak. Bisa dipelajari, bisa diasah. Nah, itu dia. Kuncinya berarti di latihan ya, bukan nunggu ilham atau bakat turun dari langit. Persis, mengubah pola pikir itu penting banget. Dan para ahli lain juga kasih solusi praktis. Kata Bunda Kanjeng, fokus aja ke ketekunan. Jangan ngejar sempurna di awal. Terus, Profesor Ngainun Narim kasih 5 langkah nih. 5 langkah, apa aja tuh? Pertama, optimistis. Anggap kesulitan itu tantangan. Kedua, mulai dari yang simpel aja. Pengalaman harian atau target nulis 5 paragraf dulu. Ketiga, aktif cari inspirasi. Baca, blog walking, lihat sekeliling. Jangan pasif. Terus yang keempat, Nah, ini krusial. Luangkan waktu. Bukan nunggu waktu luang yang nggak jelas kapan datangnya. Kelima, nulisnya santai aja, tanpa beban. Nikmati prosesnya. oke, make sense. Tapi gimana kalau udah mulai nulis, terus macet? Writer's block gitu istilahnya.
Dita Widyautami kasih saran nih. Coba kenali dulu penyebabnya. Apa karena topiknya baru, lagi stres, atau mungkin terlalu perfeksionis? Terus solusinya? Coba teknik free writing. Tulis aja terus, ngalir aja apa yang ada di kepala. Nggak usah peduli ejaan, tata bahasa, bagus apa enggak, pokoknya nulis. Tumpahin aja dulu ya. Iya. Selain itu, Ralianti nekenin pentingnya mental baja. Maksudnya, ya percaya diri, siap dikritik, anggap aja masukan. Terus coba-coba nulis di banyak tempat, kayak di blog. Akbar Zainuddin juga bilang, jangan nunggu sempurna, terbitkan aja. Nanti perbaiki di karya berikutnya. Tulisan sederhana pun berharga gitu ya. Kayak kata Julius Roma Patandean. Betul. Jangan minder sama tulisan yang kelihatannya biasa aja. Oke, jadi mindset udah, mental siap. Sekarang bagian paling ditunggu nih mungkin. Kiat praktis biar tulisan kita lebih efektif. Sumber kita ini kaya banget tipsnya. Coba kita tarik benang merahnya ya. Boleh, boleh. Kayaknya ada beberapa hal yang diulang-ulang terus ya sama para ahli ini. Iya, yang pertama dan utama banget, konsistensi dan kebiasaan. Ini hampir semua pakar ngomongin. Om J bilang paksa diri nulis tiap hari. Akbar Zainuddin bilang disiplin. Intinya, ya jadikan nulis itu rutinitas. Kayak olahraga ya, harus rutin biar ototnya kebentuk. Kebiasaan itu ngalahin bakat sesaat. Betul. Kedua, perbanyak membaca. Ini juga pesan dari hampir semua ahli di buku itu. Membaca itu bukan cuma buat cari ide, tapi juga ngisi bahan bakar. Kita jadi tahu gaya nulis orang, mana yang bagus, mana yang enggak. Kayak koki, harus sering nyicipin masakan lain. Input berkualitas, outputnya juga lebih baik. Baca itu nambah kosakata, nambah wawasan. Ketiga, diwarnai cara mulainya. Banyak saran praktis di sini. Om J saranin mulai dari yang gampang aja, kayak nulis di blog. Tulis apa yang Anda suka, apa yang Anda kuasai. Jangan mikir yang susah-susah dulu ya. Ya. Terus Aam Nur Hasana nambahin ide bagus. Ubah aja pengalaman sehari-hari, refleksi pas ngajar, catatan kegiatan, jadi tulisan. Nggak usah nunggu ide wah dulu. Pengalaman pribadi itu kan tambang emas ya, nggak ada habisnya. Dan bikin proses awal jadi nggak terlalu bikin takut. Keempat, struktur itu penting. Biar tulisan kita fokus, nggak kemana-mana. Kerangka itu ngebantu banget. Ada yang saranin pakai 5W1H. What, who, when, where, why, how. Itu ya, klasik tapi efektif. Iya, ada juga yang nekenin pentingnya bikin outline dulu sebelum nulis. Atau teknik STAR, situation, task, action, result, reflection. Ini juga bisa bantu struktur, terutama untuk jenis tulisan tertentu. Kerangka itu kayak peta jalan lah. Biar penulisnya nggak tersesat, pembacanya juga ngerti alurnya. Nah, kelima, ini soal pendekatan atau teknik nulisnya. Sumber kita nyebut beberapa gaya. Ada konsep menarik namanya writing by heart dari Mutmainah. Writing by heart, menulis dengan hati gitu. Kurang lebih. Jadi libatkan emosi positif sama panca indera pas nulis. Biar tulisannya lebih hidup, lebih nyentuh. Deskripsinya jadi kaya rasa. Kuncinya, tulis yang disukai, jujur dan ya itu tadi, konsisten. Pendekatan yang nekenin rasa ya, biar pembaca nggak cuma paham info, tapi juga ikut merasakan. Mederly juga ngomongin soal diksi dan panca indera. Praba, penciuman, perasa, penglihatan, pendengaran. Biar deskripsinya imersif. Betul. Terus buat genre khusus, kayak fiksi, Sudomo kasih panduan. Pahami dulu unsurnya. Tema, premis, tokoh, alur gitu-gitu. Bikin kerangka, baru mulai nulis. Perhatiin awal yang menarik, logika cerita, akhir yang nendang. Udah selesai? Jangan lupa swasunting atau self-editing. Detail juga ya panduannya. Iya, bahkan ada tips nulis pantun sama resume juga. Ini nunjukin betapa luasnya ragam tulisan itu. Intinya sih banyak banget alat di kotak perkakas penulis ya. Tapi yang paling penting dari semua itu ya tadi. Mulai aja, konsisten latihan, dan terus membaca. Jangan terlalu kaku sama satu teknik. Cari gaya sendiri. Proses nulis itu kan bolak-balik ya. Tulis dulu, poles belakangan. Menulis dengan hati itu bisa jadi filosofi bagus, apapun tekniknya. Oke, naskah udah mulai jadi nih. Sekarang gimana langkah berikutnya? Kalau mau ngubah naskah jadi buku misalnya. Perjalanan Bunda A.M. Nur Hasanah di KBMN itu kan contoh bagus ya. Dari nulis bareng-bareng antologi sampai punya buku sendiri, bahkan jadi editor.
Iya, inspiratif banget perjalanannya. Menunjukkan kalau prosesnya bisa bertahap. Nah, soal nerbitin buku, Agus Subardana di sumber kita itu jelasin ada dua jalur utama. Penerbit major sama penerbit indie. Bedanya apa tuh major sama indie? Gampangnya gini, penerbit major itu biasanya jangkauan distribusinya luas, se-Indonesia gitu. Tapi seleksinya ketat banget. Mereka yang nanggung biaya produksi, cetaknya juga banyak. Kayak penerbit besar yang sering kita lihat di toko buku lah. Kalau indie? Nah, indie ini cenderung lebih gampang nerima naskah. Prosesnya juga lebih cepat. Tapi seringnya penulis perlu keluarin biaya produksi sendiri atau bagi hasil gitu. Cetaknya juga bisa terbatas atau pakai sistem POD, print on demand. Jadi buku baru dicetak kalau ada yang pesan. Ada juga sih Profinity Publisher yang fokusnya emang di layanan penerbitan berbayar. Jadi perlu dipikirin baik-baik ya mau pilih jalur mana. Terus, proses umumnya gimana sih dari naskah sampai jadi buku terbit? Garis besarnya sih setelah nulis selesai, masuk tahap penyelesaian. Ada editing, ini nyunting isi sama struktur, terus revisi dari penulisnya, baru masuk ke teknis penerbitan, desain sampul, tata letak, ngurus nomor identifikasi buku kayak ISBN atau QRCBN. ISBN sama QRCBN tuh beda ya? ISBN itu standar internasional buat buku komersial. QRCBN itu standar baru berbasis QR Code. Kadang lebih fleksibel buat karya non-komersial atau internal. Setelah itu ada proofreading. Proofreading, cek typo gitu ya? Iya, cek akhir tata bahasa, ejaan, typo, baru deh cetak. Terus pemasaran. Lumayan panjang juga ya prosesnya. Ada tips nggak kalau kita mau ngubah karya ilmiah, kayak skripsi atau tesis, jadi buku yang lebih enak dibaca orang awam? Ada. Eko Daryono nyaranin judulnya diubah biar lebih menarik. Struktur babnya juga jangan kaku kayak laporan. Bahasanya dibikin lebih luas. Katanya sih kalau mau dapat ISBN, perombakannya harus lebih total dibanding kalau cuma pakai QRCBN. Oh, oke. Terus Julius Roma Patendean juga ngingetin soal manfaatin fitur di MS Word ya, buat nata naskah, daftar isi otomatis. Betul, itu ngebantu banget biar rapi. Dan jangan lupa, proofreading itu penting banget dilakuin orang lain. Kata Susanto, mata penulis sendiri sering udah capek lihat naskahnya, jadi nggak teliti lagi nemuin kesalahan. Selain buku, platform lain kan juga bisa jadi pilihan ya buat berbagi tulisan. Oh iya jelas, Nia Kurniasih kasih tips gimana caranya biar tulisan kita dimuat di majalah, kayak Suara Guru. Kenali rubriknya, penuhi syaratnya. Terus, platform digital sekarang kan banyak banget. Contohnya, Helwia nyontohin pakai platform Merdeka Mengajar PMM itu. Buat sharing refleksi, praktik baik, itu kan juga nulis yang dampaknya besar. Ada juga ide bikin majalah sekolah dari Widya Stianingsih atau buku digital e-book yang dibahas Nur Duyanti. Lengkap tuh, dia bahas formatnya, e-book, PDF, alat bikinnya, bahkan Canva AI disebut, sampai platform flipbooknya. wah banyak ya pilihannya. Balik lagi ke buku fisik nih. Kalau mau nekat coba ke penerbit mayor yang selektif itu, ada strategi khusus nggak? Akbar Zainuddin kasih tips lagi nggak? Menjual. Isinya konsep yang kuat, sinopsis menarik, target pembacanya jelas, jaga gaya nulis yang konsisten. Kirim naskahnya sesuai prosedur penerbit. Siap mental ditolak juga katanya. Nah, itu penting. Siap ditolak, tapi ambil pelajarannya dari masukan. Bangun jaringan juga. Dan yang pasti, sabar. Prosesnya nggak instan. Oke, anggaplah buku udah terbit nih, perjuangan selesai. Belum dong. Justru babak baru dimulai. Pemasaran. Ini kunci banget. Akbar Zainuddin lagi nih yang punya strategi. Iya, lagi-lagi beliau. Sarannya praktis banget. Bikin acara launching, bisa online juga. Gelar seminar atau bedah buku. Jadikan bukunya materi. Jual di marketplace kayak Tokopedia, Shopee. Terus, manfaatkan media sosial. Gimana caranya di medsos? Bikin status harian di WA, FB, IG, TikTok. Pakai testimoni pembaca. Kaitkan isi buku sama isu yang lagi rame. Bikin video pendek. Nah, buat penulis indie, peran aktif di pemasaran ini malah lebih krusial lagi. Karena biasanya nggak ada tim pemasaran besar kayak di penerbit mayor. Oke, dalam banget pembahasannya, banyak banget tips dan perspektif. Mari kita coba rangkum poin-poin utamanya untuk Anda ya. Yang paling dasar, lupain deh mitos bakat. Nulis itu keterampilan, bisa diasah siapa aja.
Iya, kuncinya di latihan yang konsisten. Terus mau belajar dengan banyak baca. Dan berani aja mulai, nggak usah nunggu sempurna dulu. Itu dia. Yang menarik juga, spektrum menulis ini luas banget ya ternyata. Alasannya macam-macam, dari sekedar puas sampai mau ninggalin warisan. Tekniknya juga beragam. Ada yang rapi, terstruktur, ada yang ngalir aja pakai hati. Dan sekarang jalannya makin banyak ya. Terpenting buat paham prosesnya. Dari ide awal sampai gimana caranya karya kita itu nyampe ke pembaca. Jadi pesan kuatnya buat Anda, jangan ragu lagi. Mulai aja. Cerita Anda, pengetahuan Anda itu ditunggu dunia. Perspektif unik Anda itu berharga. Inspirasi kita hari ini dari buku Literasi Menggerakkan Negeri, rangkuman pengalaman keren dari komunitas KBMN. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda renungkan. Sumber kita tadi kan nekenin banget soal konsistensi ya, nulis tiap hari. Gimana kalau kita dorong ide ini lebih jauh? Gimana kalau nulis itu bukan cuma kegiatan tentang ngajar yang dilakuin pas ada waktu luang, tapi bisa diintegrasiin ke dalam praktik ngajar itu sendiri? Maksudnya? Ya, misalnya bikin refleksi tertulis jadi bagian rutin setelah ngajar. Dan dengan semua alat digital yang ada sekarang, blog, PMM, Canva AI, Marketplace, gimana teknologi ini sebenarnya lagi ngubah definisi penulis, terutama buat Anda, para pendidik. Apa batasannya sama content creator atau fasilitator pembelajaran jadi makin blur ya? Wah, pertanyaan reflektif yang relevan banget di zaman sekarang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Sampai jumpa lagi ya.